the Inspirative TV channel. Meet different people with different experiences, language, culture, arts, and education. Oke viewer, meet me again in the Inspirative TV channel. Ya, jadi intinya banyak sahabat-sahabatku, banyak teman-temanku, banyak orang-orang yang ingin penyembuhan diri, ingin mencari kedamaian diri, ingin bahagia, ingin joyful life. Ya, jadi banyak orang yang kadang-kadang pelarian yang salah. Ya, ada yang lari ke narkoba kayak gitu, drug abuse, ya akhirnya dia addicted, ya kecanduan, nggak malah sembuh, nggak malah damai, tapi malah nggak karu-karuan, ya jadi hidupnya malah broken life in every single thing, ya jadi dia merusak kehidupan dan segala sesuatunya di sisi-sisi perjalanan hidupnya. Maka dari itu kali ini saya memang memberi solusi sedikit dari buku yang aku baca ini. Di sini judul buku Setenang Pepohonan, Selembut Rerumputan. Emangnya pohon itu lembut tenang ya, jadi ya bolehlah, karena memang kalau kita lihat pohon, lihat rumput, kan mereka damai ya, mereka nggak pernah bertengkar, mereka saling adaptasi antara pohon yang satu dengan yang lain ya. Kalau diterpa angin mereka tertiup bersama, jadi kayak seiring sejalan gitu. Ya, jadi terus selembut rerumputan. Selanjutnya di sini ada menyembuhkan, mendamaikan diri dari dalam. Maksudnya apa? Ya, jadi menyembuhkan dan mendamaikan diri dari dalam itu ya mungkin hati kita ya, ditetesi doa-doa, ditetesi cahaya-cahaya yang memang cahaya putih kayak gitu-gitu. Oke. Di sini ada sekelumit kata yang memang nyentuh hati aku dan membuat aku terhenyak untuk menjadikan konten di YouTube aku. Thank you for the word so sweet. Thank you for the food we eat. And thank you for the birds that sing. And thank you Lord for everything. Jadi di sini saya artikan karena memang rata-rata viewernya Mesrali kan bilingual ya, dua bahasa. Bahasa Inggris rata-rata ngerti semua viewernya Mesrali. Ada juga yang memang sekitar grafik itu ada 30% dari YouTube-nya penontonnya YouTube-nya Mesrali semua pinter bahasa Inggris ya. Apalagi yang mereka yang tinggal di outside country kayak di Malaysia itu banyak kan di grafiknya Mesrali penontonnya. Terus di Singapura, terus Thailand kayak gitu-gitu. Oke. Jadi di sini saya teruskan dari thank you for the word so sweet, thank you for the food we eat, and thank you for the bird that sing. Thank you Lord for everything. Oke, yang terakhir itu terima kasih Tuhan atas segalanya. Karena dari Tuhanlah kita tampil lebih dari yang lain. Mata kita utuh, hidung kita utuh, semua yang ada dalam diri kita, part of the body kita utuh. That's itu thankful for the Lord ya, for the God. Nah, seperti itu. Seorang guru mengandalkan kehidupan seperti roda bundar sempurna ya. Emang ada ya kehidupan seperti roda bundar sempurna. Di timur disebut mandala alias the perfectness, kesempurnaan. Di timur disebut mandala alias kesempurnaan yang berputar terus tanpa mengenal henti. Alam berputar, siang berganti malam, malam berganti pagi, siang lagi cuaca berputar, ada gerah, ada panas, selanjutnya hujan turun ya, kemarau, hujan lagi. Begitu pula jabatan di tempat kerja berputar dari naik turun, kadang naik lagi, akhirnya harus turun lagi. Hubungan dengan orang lain juga berputar-putar. Di suatu waktu seseorang jadi kawan,
tapi di waktu yang lain dia jadi lawan. Pada kesempatan tertentu seorang memuji, di lain kesempatan ia memaki-maki. Bagi yang suka taman mengerti, hari ini taman disapu dan dirapikan. Sebentar sore ini taman disapu dan dirapikan. Sebentar sore saja dedaunan berjatuhan dan pohon-pohon udah mulai bergerak ingin tidur. Emang ada pohon tidur? Ya udah, ini namanya sastra ya. Perhatikan tubuh fisik ini. Di hari tertentu ia teman kenikmatan melalui makanan enak, tapi di hari lain ia musuh menyakitkan melalui rasa sakit. Kadang ada ngilu di kaki, kadang ada sakit di gigi, dan semuanya itu berputar-putar. Dalam meditasi ia disebut anicca, semuanya tunduk pada hukum ketidakkekalan. Jadi memang di dunia ini tidak ada yang kekal, semuanya fana. Seperti orang tua, semuanya berkurang, pendengaran berkurang, penglihatan berkurang. Nah itu kita harus sadar apa sih yang harus kita lakukan untuk selanjutnya di perjalanan hidup kita, menjaga jarak yang sama terhadap apa-apa yang terjadi. Tersenyum menyaksikannya dengan penuh kasih sayang. Itu kalau kita sudah menikmati atau menjalani hidup yang memang benar-benar kita tawakal, kita ikhlas menerima keadaan diri, itu kita akan merasakan everywhere is home ya, dimanapun itu rumah ya, karena kita bisa selaras, kita bisa balancing, kita bisa beradaptasi pada isi rumah yang lain seperti itu, dan itu hidup akan nyaman, hidup akan bahagia. Itu sebabnya benar sekali pendapat sejumlah guru-guru yang mengatakan terlahir sebagai manusia tapi tidak mengenal meditasi. Kita harus benar-benar meditasi secara agama, secara religi yang menurut kita akui dan kita anuti. Itu saja. Jadi intinya hidup itu yaitu kita harus menyembuhkan dan memberi kedamaian diri dari dalam. Seperti apa penyembuhan dari diri dari dalam itu ya, kita harus cari orang yang memang bisa guiding kita untuk mengarahkan ke sana. Okay, that's all about my content this afternoon. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.